Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Darmawan dari kelas C program Diploma 4 Pertanahan tingkat 1 dengan nomor induk taruna 20293436. Di sini saya akan mengulas buku yang berjudul Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan. Buku ini ditulis oleh Bapak Aristiono Nugroho, Bapak Tulus Subroto, dan Bapak Suharno. Buku ini diterbitkan oleh STPN Press pada bulan Mei tahun 2017. Buku ini memiliki jumlah halaman sebanyak 215 halaman yang terdiri dari 4 bab. Setelah saya membaca buku ini, saya mencoba untuk meringkas dan mengulas buku ini. Buku ini pada awalnya memberikan gambaran mengenai permasalahan yang secara umum dihadapi oleh sektor pertanian di Kabupaten Magetan, yakni 1. Masih rendahnya penggunaan bibit unggul bersertifikat. Kedua, semakin sedikitnya ketersediaan air. Ketiga, masih banyaknya jaringan irigasi yang rusak. Keempat, ketersediaan pupuk yang sering terhambat. Kelima, masih sedikitnya kepemilikan alat mesin pertanian. 6. Jatuhnya harga gabah saat panen. Keseriusan pemerintah Kabupaten Magetan dalam membantu petani dalam mensejahterakan sehingga sektor-sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar PDRB atau produk domestik regional bruto Kabupaten Magetan sebesar 31% dan juga Kabupaten Magetan menjadi peraih penghargaan Adikarya Pangan Nusantara. Kondisi wilayah dan peran penting petani bagi berbagai keberhasilan pertanian di kabupaten ini selanjutnya mendorong pemerintah Kabupaten Magetan untuk terus-menerus melakukan pemberdayaan petani. Hal ini kemudian direspon oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan untuk mengimbangi Bupati dan pemerintah Kabupaten Magetan yang gencar memberdayakan petani. Hal tersebut mendorong Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan untuk melakukan upaya pemberdayaan terhadap petani berupa meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pertanahan. Dari sinilah awalnya terjadinya transmisi nilai-nilai pertanahan yang bersumber dari Undang-Undang Pokok Agraria. Transmisi nilai-nilai pertanahan merupakan prasyarat agar pemberdayaan petani dapat mencapai sasaran dan tujuan. Dalam melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan, tentu tidak serta-merta dapat diterima dengan mudah oleh semua petani, karena tiap individu petani memiliki perbedaan dalam hal kemampuannya untuk belajar dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Di sisi lain, petugas Kantor Pertanahan diharuskan untuk memanfaatkan modal sosial, terutama kepercayaan dan hubungan pribadi. Karena petani masih memegang erat nilai-nilai yang sudah ada yang sebetulnya tidak relevan lagi di era sekarang ini. Membahas lebih lanjut buku ini, kita perlu mengetahui apa itu transmisi nilai-nilai pertanahan. Transmisi nilai-nilai pertanahan dalam pemberdayaan masyarakat adalah proses pengalihan dengan motif yang kuat pada diri para petani yang terkait dengan pertanahan, yang berlangsung setelah para petani memperoleh ide atau gambaran perilaku dari petugas Kantor Pertanahan melalui proses pengamatan atau pembelajaran, sehingga cakupannya meliputi setiap komunikasi antar personal yang memberi dampak apapun, mulai dari pembuatan keputusan hingga penyebaran ide dan difusi budaya. Pengalihan atau transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas Kantor Pertanahan pada para petani antara lain dicirikan oleh kesediaan para petani meninggalkan nilai-nilai pertanahan yang lalu, yang cenderung lisan atau tidak tertulis, tidak diperkuat bukti tertulis, hanya bersifat pengakuan dan lemah dalam pembuktian otentik. Kecenderungan yang kurang menguntungkan para petani ini merupakan objek yang diantisipasi oleh nilai-nilai pertanahan masa kini. Akan tetapi, penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu oleh petani tidaklah dilakukan secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan adanya sebagian nilai-nilai pertanahan masa lalu yang ternyata masih relevan dan layak ditransmisikan ke generasi berikutnya oleh para petani. Penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu memiliki prospek yang baik ketika para petani menyadari keunggulan nilai-nilai pertanahan masa kini.
Prospek ini diperkuat oleh munculnya kebiasaan pertanahan yang baru di kalangan petani yang didukung oleh kantor pertanahan. Peluang masuknya kebiasaan baru di bidang pertanahan di kalangan petani semakin tinggi karena pergumulan para petani dengan pertanahan. Hal ini berlangsung saat para petani mengurus sertifikat hak atas tanah baik secara massal melalui Prona ataupun PTSL, secara individual di kantor pertanahan. Sertifikat hak atas tanah merupakan bukti keunggulan nilai-nilai pertanahan masa kini dan sekaligus sebagai alasan bagi perlunya penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu. Dalam buku ini dicontohkan di salah satu desa, yakni Desa Cepoko, nilai masa lalu yang masih relevan untuk diterapkan hingga masa kini yaitu hadirnya para tetangga batas saat pemilik tanah memasang tanda batasnya, yang dalam perspektif masa kini disebut asas kontradiktur delimitasi. Hanya batas bidang tanah yang biasanya ditandai berupa tanaman andong ataupun trembesi. Batas bidang tanah tersebut haruslah diganti dengan besi maupun beton agar mudah diidentifikasi. Ada juga nilai-nilai pertanahan masa lalu yang berkaitan dengan penggarapan tanah dan bagi hasil yang masih berlaku. Contohnya maro, yaitu ketika pemilik tanah yang bersedia membantu penyediaan pupuk, sedangkan hasil panennya lalu dibagi dua antara pemilik tanah dengan penggarap. Martelu, yaitu ketika pemilik tanah mendapat bagian hasil panen hanya sebesar sepertiga bagian, sedangkan penggarap mendapat bagian hasil panen hingga sebesar 2/3 bagian. Bagi hasil merupakan bagian dari nilai-nilai pertanahan masa lalu yang masih berlaku karena memiliki unsur sosial ketika pemilik dan penggarap tanah saling membantu. Pada prinsipnya, nilai-nilai pertanahan masa lalu yang memiliki kearifan layak untuk dipertahankan dan kemudian dipadu serasikan dengan nilai-nilai pertanahan masa kini. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari buku ini bahwa keberhasilan sertifikasi hak atas tanah tidak hanya ditentukan oleh semangat, militensi, dan kerja keras petugas kantor pertanahan. Keberhasilan ini juga ditentukan oleh partisipasi masyarakat atau petani jika dilaksanakan di desa atau daerah pertanian. Dengan kata lain, dalam konteks desa dan daerah pertanian, maka para petani memiliki peran penting dalam sertifikasi hak atas tanah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan isi buku dengan hak dan kewajiban warga negara. Undang-Undang Pokok Agraria yang merupakan sumber dari nilai-nilai pertanahan yang ditransmisikan haruslah dipedomani dan diterapkan. Negara di sini menjamin kesejahteraan para petani sebagaimana warga negara yang lain yang berhak atas penghidupan yang layak. Sertifikasi melalui Prona dan PTSL yang tepat sasaran diharapkan dapat mengangkat kesejahteraan petani. Sertifikat hak atas tanah yang menjamin kepastian hukum itulah yang dapat dipergunakan sebagai modal untuk keluar dari cara-cara konvensional dan menuju petani yang modern. Di samping itu, petani berkewajiban mengupayakan secara maksimal tanah yang digarapnya, tidak menelantarkannya, dan menjaga kesuburan tanah agar terwujud swasembada pangan. Untuk petugas kantor pertanahan yang telah menerima haknya yaitu gaji dari negara, haruslah melayani masyarakat dengan baik karena merupakan pelayan publik. Sekian yang dapat saya sampaikan atau mereview, mengulas buku yang berjudul Transmisi Nilai-nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan. Apabila ada kelebihan, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kurangnya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.